sebentar mengajar Bu di kelas berapa sebentar kita mengajar? Mengajar di kelas 7A. Oh iya. Nah sebelum saya masuk observasi, apa ada yang saya mau tanya dulu sebelumnya ini di pra observasi gitu. Nah di pra observasi ini apa tujuan pembelajaran kita? Model pembelajaran apa kalau ekonomi gitu ya, yaitu saya menggunakan siswa dapat mengoperasikan itu perkalian dan pembagian dengan berbagai cara. Iya. Nah area pengembang yang hendak dicapai Bu? Area pengembang yang hendak saya capai, yang pertama siswa belajar dengan aktif, yang kedua siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya, dan yang terakhir itu kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Ya, strategi yang dipersiapkan apa kira-kira? Strategi yang saya persiapkan yang pertama itu observasi terhadap sikap atau perilaku murid. Yang kedua itu berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Dan yang ketiga itu Pak, menyesuaikan bahan ajar sesuai gaya belajar murid. Oh ya, terima kasih. Hari ini setelah observasi saya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Akan kampung bukan sekarang siapa bisa mengerjakan di atas soal berapa soal? Saya. Aturannya yaitu positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, sedangkan kalau positif dikali negatif hasilnya negatif, dan negatif dikali positif hasilnya negatif. Berikut
Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mutmainah. Beliau adalah guru kelas 7, dan saya juga didampingi oleh Bapak pengajar praktik Supri Asmin. Iya. Begini, baik Bu Ina, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu, Bu Ina, terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung? Baik Pak, mungkin karena ini belum terbiasa, jadi saya ya, tetapi saya sangat senang sekali sehingga proses ini berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Ya Bu, walaupun merasa tegang, tetapi prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Pak, saya pikir untuk tahapan saya membuat kerangka pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih student center daripada teacher center. Untuk yang kedua, saya menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya mengharap siswa dapat menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulan sebagai bagian yang cukup dengan benar. Kemudian untuk area keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menunjukkan perkalian, bagaimana bentuk perkalian dan pembagian bilangan bulan dengan benar. Oh iya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang yaitu lebih ke studi center, kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilannya Bu. Kira-kira menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah, menurut saya berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran ini. Baik, jadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika menjalani proses pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya, kekurangan atau hambatan yang saya hadapi yaitu saya menemukan siswa yang pasif, yang artinya tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama teman sekelompoknya. Jadi siswa ini kurang aktif di dalam kelasnya. Oke, baik. Jadi kekurangan atau hambatan yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran yaitu masih menemukan siswa yang kurang aktif. Bisa diartikan mereka hanya mengandalkan temannya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Tidak mau berkolaborasi, tidak mau terlibat dalam hal diskusi dan sebagainya. Baik, mungkin yang pertama mereka belum terbiasa dengan kegiatan yang saya lakukan ini. Mereka terbiasa Pak dengan tugas individu saja tanpa membiasakan tugas berkelompok. Jadi mereka pikir dengan berkelompok ada saja teman yang mengerjakan tugas, bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk bermain. Dan yang kedua, saya kurang menguasai kelas, sehingga beberapa siswa merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Baik.
faktor yang menurut Ibu murid ini bersikap pasif, yaitu tidak terbiasa melakukan kegiatan kelompok, sehingga ketika dikelompokkan mereka tergantung kepada teman saja. Kemudian yang kedua, kurangnya menguasai kelas sehingga murid bersikap pasif. Kira-kira apa saja rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi? Pak, untuk kedepannya, karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga, dan saya menerapkan 3 aspek gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kegiatan ini harus didampingi dengan strategi belajar yang lain, strategi belajar yang menyenangkan lagi, strategi belajar yang bisa mengikuti kebutuhan belajar anak, sehingga anak tidak bersikap pasif lagi selama belajar. Seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Untuk merupakan rencana ke depan Ibu pada proses pembelajaran yang akan datang, Ibu akan telah melakukan kenyamanan gaya belajar mereka sehingga mereka bisa menikmati dengan tidak bersikap pasif lagi. Mudah-mudahan rencana Ibu sampaikan terrealisasi dan bisa memberikan proses pembelajaran lebih ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi?